Selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini kita akan belajar tentang sifat periodik. Adapun sifat periodik itu pengertiannya adalah sifat unsur yang akan berulang secara teratur. Nah, yang tergolong sifat periodik itu 1. Jari-jari atom, 2. Energi ionisasi, 3. Keelektronegatifan, 4. Afinitas elektron, 5. Sifat logam. Nah, pengertian jari-jari atom adalah jarak dari inti atom ke kulit terluar suatu atom. Energi ionisasi adalah energi minimal yang diperlukan untuk melepas elektron terluar suatu atom. Keelektronegatifan adalah kecenderungan suatu atom untuk menangkap atau menarik elektron dari atom lain. Jadi keelektronegatifan ini adalah unsur yang akan berubah menjadi ion negatif. Afinitas elektron adalah energi yang menyertai proses penambahan atau penangkapan satu elektron pada suatu atom netral dalam wujud gas. Jadi kalau keelektronegatifan itu cenderung berubah menjadi ion negatif. Kalau afinitas elektron itu energi yang diperlukan untuk menarik elektron. Nah, sekarang sifat logam. Sifat logam itu kalau pada sistem periodik, kalau dia diletakkan di sebelah kiri, maka unsurnya itu bersifat logam. Makin ke kanan, sifat logam makin berkurang, yang bertambah sifat non-logam. Jadi pada sistem periodik itu, kalau letaknya sebelah kiri, unsurnya bersifat logam. Kalau letaknya di sebelah kanan, unsurnya bersifat non-logam. Nah, ini ada tabel isian sifat periodik satu golongan dari atas ke bawah dan satu periode dari kiri ke kanan. Nah, ini harus kamu isikan nanti setelah kamu selesai pembelajaran. Nah, sekarang ini akan diberikan contoh bagaimana membuat urutan sifat periodik dari yang terkecil sampai yang terbesar untuk unsur-unsur berikut ini. Jari-jari atom dan energi ionisasi. Nah, untuk menjawab ini, maka kamu harus mempelajari video yang Ibu jelaskan berikut ini. Nah, setelah mendengar penjelasan, harap kamu membuat urutan terkecil sampai dengan terbesar jari-jari atom dan energi ionisasi untuk unsur-unsur berikut ini. Nah, kemudian setelah itu kamu harus menjelaskan 4 soal berikut ini. Yang pertama, jelaskan mengapa jari-jari atom dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin besar. Jelaskan mengapa jari-jari atom dalam satu periode dari kiri ke kanan semakin kecil. Jelaskan mengapa energi ionisasi dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin kecil. Jelaskan mengapa energi ionisasi dalam satu periode dari kiri ke kanan semakin besar. Nah, kamu jelaskan ini dengan cara membaca dari buku cetak. Ya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Nah, hari ini anak-anak sekalian, kita akan membahas tentang sifat periodik. Nah, sifat periodik itu seperti yang ada di PowerPoint, ada jari-jari atom, energi ionisasi, keelektronegatifan, afinitas elektron, sifat logam dan sifat bukan logam. Nah, yang akan Ibu jelaskan dulu ini 2, yaitu jari-jari atom dan energi ionisasi. Nah, jari-jari atom sudah kita ketahui adalah jarak dari inti atom ke elektron di kulit terluar. Nah, sedangkan energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepas
1 elektron. Nah, sekarang jari-jari atom itu bisa punya sifat periodik ya, yang berulang. Nah, bagaimana dia bisa berulang? Mari kita lihat soal berikut ini. Ya, buatlah urutan jari-jari atom dan energi ionisasi dari terkecil sampai terbesar untuk unsur berikut 1, 2, 3. Ini akan Ibu jelaskan satu persatu. Nomor 1, ya, 3 Li, 11 Na, 19 K. Nah, ini terlebih dahulu harus kita buat konfigurasi elektronnya. 3 Li itu konfigurasinya 1s2, 2s1, 2 ditambah 1 jadi 3. 11 Na berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Nah, yang 19K 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Nah, sekarang kita lihat, ini kita tentukan dulu periode dan golongannya. Jadi 3 Li itu terletak pada periode kedua karena dia kulit terluarnya 2. Nah, 11 Na itu terletak pada periode ketiga. Ini periode keempat. Karena bilangan kuantumnya 2, 3, 4. Nah, sekarang golongannya golongan berapa? Nah, karena ini S1, 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 maka semuanya golongan 1A. Golongan 1A. Nah, ini unsur 3 Li, 11 Na, dan 19K berarti terletak pada golongan yang sama. Berarti ini unsur-unsur tersebut terletak pada satu golongan. Nah, kalau dia satu golongan, periodenya berbeda. Satu golongan, periode berbeda. Nah, karena periode berbeda, periode mana yang paling besar? Periode keempat. Nah, periode itu menunjukkan jumlah kulit. Maka kalau ini kita gambarkan, misal atom itu bulat, ini kulit ke-1, kulit kedua, kulit ketiga, kulit keempat. Jadi ini kulit 1, kulit 2, kulit 3, kulit 4. Maka kulit keempat itu jari-jari atomnya seperti ini. Kalau kulit ketiga jari-jari atomnya seperti ini. Kalau kulit kedua jari-jari atomnya seperti ini. Maka jari-jari yang paling besar adalah yang periode keempat. Karena dia yang paling jauh dari inti. Jadi kalau kita buat urutan jari-jari atom terkecil sampai dengan terbesar adalah 3 Li itu lebih kecil dari 11 Na, lebih kecil dari 19K. Ini jari-jari atom. Nah, sekarang yang energi ionisasi urutannya bagaimana? Urutan energi ionisasi. Nah, kita ketahui energi ionisasi itu energi yang diperlukan untuk melepas satu elektron. Nah, kalau mau melepas elektron, itu kulit yang jauh dari inti atau kulit yang dekat dengan inti yang mudah melepas. Nah, yang pasti kalau mudah melepas elektron itu berarti harus jauh dari inti atom. Nah, semakin yang jauh dari inti atom semakin mudah melepas. Maka yang paling mudah melepas adalah 19K, kemudian 11 Na, kemudian yang paling sulit melepas 3 Li. Jadi urutan jari-jari atom dan energi ionisasi itu kebalikan. Nah, sekarang contoh soal yang kedua.
6C, 7N, dan 8O. 6C itu kita buat dulu konfigurasinya. 1S2, 2S2, 2P2. 7N, 1S2, 2S2, 2P3. 1S2, 2S2, 2P4. Nah, sekarang ini kulit terluarnya semuanya 2. Berarti ini periode 2. Ini juga periode 2. Ini juga periode 2. Golongan. Nah, golongannya golongan berapa? Yang ini 2 ditambah 2. Jadi golongan 4A. Yang ini 3 tambah 2. Golongan 5A. Yang ini 2 ditambah 4, jadi 6A. Nah, kalau kita perhatikan periodenya sama, golongannya berbeda. Maka 6C, 7N, 8O itu disebut unsur-unsur yang terletak pada periode yang sama. Jadi ini unsur yang terletak pada periode yang sama. Nah, kalau periode sama berarti golongan berbeda. Nah, sekarang karena ini periodenya sama, 2, 2, 2. Berarti jumlah kulitnya itu ada 2. 1, 2. Nah, ini golongan 4, berarti dia terdiri dari 2 dan 4. 2 dan 4. Ini 2 dan 5. Ini 2 dan 6. Jari-jarinya kalau kita lihat ini harusnya sama. Nah, tetapi dari ketiga unsur ini pasti ada perbedaannya. Perbedaannya di mana? Di inti atom. Jadi 6C itu punya inti atom yang lebih kecil. Ini misalnya ini unsur C, inti atomnya. Yang ini unsur N. Kita buat satu lagi inti atomnya unsur O. Nah, kalau kita lihat inti yang paling panjang ini. Terus yang ini pasti lebih pendek karena ini inti atomnya. Jadi kalau kita lihat jari-jari yang paling besar itu yang golongan 4A. Mengapa dia lebih besar? Karena intinya lebih kecil. Jadi inti C, inti N, inti O. Nah, inti C itu lebih kecil, maka jaraknya lebih panjang. Nah, sekarang kalau kita buat urutan jari-jari atom. Terkecil sampai dengan terbesar. Maka yang kita buat dari yang paling kecil adalah 8O, lebih kecil dari 7N, lebih kecil dari 6C. Nah, sekarang urutan energi ionisasi. Energi ionisasi itu energi yang diperlukan untuk melepas elektron. Nah, sekarang yang mana yang lebih mudah melepas elektron? Yang jari-jarinya lebih besar. Jadi ini kalau dibuat kebalikan saja, 6C, 7N, 8O. Jadi sifat periodik itu jari-jari atom dengan energi ionisasi itu berbanding terbalik. Nah, sekarang yang contoh soal ketiga. 5B, 6C, 14Si, dan 17Pr. Nah, 5B ini kita buat konfigurasi elektron 1S2, 2S2, 2P1, 2 tambah 2 tambah 1, 5. Sekarang kalau 6C, 1S2, 2S2, 2P2. 14Si, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P2.
1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Nah, kita tentukan periodenya berapa. Nah, karena ini kulitnya ada 2, maka periodenya 2. Golongannya berapa? Golongan 2 ditambah 1, 3A. Nah, yang ini juga periodenya berapa? 2. Golongannya berapa? 2 ditambah 2, 4A. Nah, sekarang yang ini kulit terluarnya 3, maka periode 3. Golongannya 2 tambah 2, 4A. Yang ini 17Cl, periodenya ada 3 juga. Golongannya berapa? Golongan 7A. Nah, sekarang dari 4 ini 2 periodenya sama, golongannya berbeda. Nah, kita lihat kalau jari-jari atom periode 2 dengan periode 3, maka yang lebih besar itu periode 3. Jadi kita buat urutan jari-jari atom terkecil sampai dengan terbesar. Nah, yang terbesar itu berarti periodenya yang besar, periode ketiga. Nah, periode ketiga ini ada 2. Nah, mana yang lebih besar, golongan 4 atau golongan 7? Nah, yang golongannya lebih kecil itu jari-jarinya lebih besar. Maka ini yang paling besar adalah 14 Si. Kemudian baru 17 Cl. Nah, dari 2 periode ini, yang mana yang jari-jarinya lebih besar? Kita lihat golongan 3A dengan golongan 4A. Golongan 3A itu lebih kecil, maka yang golongan 3A itu jari-jarinya lebih besar. Maka kita lihat di sini harus kita buat 5B, kemudian 6C. Jadi jari-jari paling kecil 6C, jari-jari paling besar 14 Si. Nah, jadi jari-jari atom itu dalam satu periode dari atas ke bawah, dalam satu golongan dari atas ke bawah itu semakin besar. Dalam satu periode dari kiri ke kanan itu semakin kecil. Nah, ini energi ionisasinya bagaimana? Tinggal kamu buat kebalikannya. Urutan energi ionisasi terkecil sampai dengan terbesar. Ya, jadi ini urutannya 14 Si, 17 Cl, 5B, 6C. Nah, terus kalau untuk keelektronegatifan dengan afinitas elektron itu harus kita lihat dia bersifat logam atau bersifat bukan logam. Sebab kalau dia bersifat logam, maka dia bukan elektronegatif, tapi dia elektropositif. Nah, kalau dia bersifat bukan logam, maka dia mempunyai perbedaan keelektronegatifan. Nah, sekarang yang akan dijelaskan ini keelektronegatifan. Keelektronegatifan itu ialah kemampuan suatu atom untuk menangkap elektron atau menarik elektron. Nah, dari terkecil sampai terbesar untuk unsur berikut. Nah, ini kita lihat 6C, 8O, 9F. 6C itu 1S2, 2S2, 2P2. 1S2, 2S2, 2P4. 1S2, 2S2, 2P5. Nah, ini periodenya 2. Periode 2 semua. Golongannya ini 2 ditambah 2, 4A. Yang ini golongan 4 tambah 2, 6A. Yang ini 5 tambah 2, 7A. Nah,
ini terletak pada satu periode, golongannya berbeda. Nah, sekarang yang mana yang lebih mudah menangkap elektron? Jadi kalau kita buat jari atomnya, ini misalnya 6C, ini 8O, ini 26, ini 24, ini 9F, 27. Nah, ini mau menangkap elektron. Nah, yang mana yang lebih mudah untuk menangkap elektron? Yang punya 4 atau punya 6 atau punya 7. Jadi ini misalnya ini harus menangkap 1 elektron. Nah, yang mudah menangkap elektron itu yang 7 atau yang 6 atau yang 4. Nah, jadi yang lebih kuat itu yang pasti yang di kulit telurnya ada 7. Maka ini mudah menangkap elektron. Karena dia mudah menangkap elektron, maka keelektronegatifannya itu besar. Mudah menangkap elektron berarti keelektronegatifnya besar. Nah, jadi antara 24, 26 dengan 27 itu yang mudah menangkap elektron yang punya 7 elektron di kulit terluar. Maka dia keelektronegatifannya besar. Maka kita tulis 9F. Yang kedua baru 8O. Yang ketiga baru 6C. Jadi urutan keelektronegatifan dari terkecil sampai terbesar adalah 6C, 8O, 9F. Nah, sekarang yang nomor 2, 5B, 7N, 15B, 17Cl. 5B itu 1S2, 2S2, 2P1. 7N, 1S2, 2S2, 2P3. 2 tambah 2 tambah 3. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P3. 15. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Nah, kita tentukan periodenya. Periodenya ini kulit terluarnya 2, maka periode 2. Ini kulit terluarnya 3, maka periodenya 3. Sekarang golongan. Nah, golongannya itu karena ini ada 2, 1 tambah 2, maka golongannya 3A. Ini golongannya 3 tambah 2, 5A. Ini golongannya 3 tambah 2, 7A. Ini golongannya 7 salahnya. Ini golongannya 7A. Nah, sekarang periodenya berbeda. Nah, yang lebih mudah menangkap elektron yang mana? Yang periodenya kecil atau periodenya besar? Nah, yang lebih mudah menangkap elektron, yang lebih mudah menangkap elektron adalah yang kulit atomnya lebih sedikit. Nah, yang dari 2 ini, yang kulit atomnya lebih sedikit berarti yang periode kedua. Nah, periode kedua ini ada 2, golongan 3A dengan golongan 5A. Nah, yang mana yang lebih mudah menangkap elektron? Nah, yang lebih mudah menangkap elektron berarti yang golongan 5A.
Maka kita buat urutan keelektronegatifan dari terkecil sampai dengan terbesar. Jadi yang paling besar yang mana? Yang 7N. Jadi 7N. Kemudian 5B. Kemudian dari 2 ini yang mana? 17CL. Terus 15P. Nah, inilah penjelasannya tentang keelektronegatifan. Keelektronegatifan itu hanya untuk unsur-unsur bukan logam. Demikian penjelasannya. Anak-anak harap mengerti. Terima kasih atas perhatiannya.